الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى يوم الأكبر ويوم السرور ويوم المغفور يوم أعلى الله لكم فيه الطعام عليكم الصيام إذا صعد الحبيب على المنبر أنصتوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على أعدائك أعداء الدين رب احتم لنا منك بخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الملك القهار أحمده سبحانه وتعالى على نعم تتولى كالأمطار وأشكره على مترادف فضله المدرار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي المختار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل من حج وأتمر وعلى آله وصحبه الأبرار أما بعد
فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن يومكم هذا يوم فضيل وعيد شريف جليل رفع الله تعالى قدره وأظهره وسماه يوم الحج الأكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang baik ini, mari kita bersama-sama untuk meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan takwa kita akan bahagia dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semenjak tadi malam hingga menjelang salat Id ini, kita telah mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid secara terus menerus, baik di rumah, di musola, di masjid, di jalan-jalan dan di tempat yang lain. Di sana sini terdengar suara Allahu Akbar yang berarti Allah Maha Besar, disusul dengan tahlil la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan ditutup dengan bacaan tahmid walillahil hamdu, hanya bagi Allah segala puja dan puji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan takbir kita tanamkan keyakinan tentang kebesaran Allah. Sesungguhnya hanya Allah lah yang maha besar, sedang selain Allah adalah kecil. Adapun yang telah kita bangga-banggakan dari harta kekayaan, kebesaran pangkat dan kemewahan, semuanya adalah kecil dan sama sekali tidak ada artinya bila dibandingkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian tidak ada perlunya kita membanggakan banyaknya kekayaan, karena kekayaan adalah kecil. Tidak ada perlunya memamerkan keahlian, karena prestasi atau keahlian adalah kecil. Semua kecil, dan yang maha besar hanyalah Allah pencipta alam semesta. Dialah yang berhak untuk disembah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Dialah yang memiliki segala kepribadian, sehingga hanya Dia pula lah yang patut dipuji, walillahil hamdu, dan hanya bagi Allah segala puja dan puji. Allah memberi kekayaan, menentukan pangkat, memberi kekuatan, memberi kemuliaan dan segalanya, maka Dialah yang berhak dipuji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh sebab itu marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala anugerah yang telah diberikan kepada kita. Kita belanjakan anugerah atau pemberian Allah itu di jalan yang diridhoi Allah. Terutama hari mana yang orang-orang yang berkecukupan diperintahkan untuk melaksanakan perintah Allah, yakni berkorban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun falam yudhi falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan." Barang siapa yang mempunyai kelapangan rezeki tapi tidak mau berkorban, maka mati sajalah dia, kalau mau mati sebagai orang Yahudi atau sebagai orang Nasrani. Dan menurut riwayat lain beliau bersabda, "Man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mempunyai kelapangan rezeki tapi tidak mau berkorban, maka janganlah sekali-sekali ia mendekat tempat sholat kita. Beliau juga bersabda, "Ala innal udhiyata minal almanil munjiyati tunji sahibaha min syarrid dunya wal akhirah." Ketahuilah bahwa korban-korban itu termasuk amal-amal penyelamat yang menyelamatkan pelakunya dari keburukan dunia dan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, sehubungan dengan ibadah kurban ini, marilah kita kembali melihat sejarah atau pengorbanan Nabi Ibrahim dan putra tercintanya, yakni Nabi Ismail. Betapa besarnya pengorbanan beliau demi pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tidak hanya korban memotong ternak, tapi beliau rela menyembelih putranya Nabi Ismail dengan memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bigulamin halim falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lawal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibin 'azim wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadina mu'minin. As-Saffat ayat 100 sampai 111. Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku anak termasuk golongan orang-orang yang soleh. Lalu Allah sampaikan berita gembira kepadanya, yaitu akan memperoleh anak yang sabar. Setelah sampai usia anak itu untuk berusaha, Ibrahim berkata, hai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwa engkau kusembelih. Sebab itu pikirkanlah, bagaimana bila engkau kusembelih? Dan apa pendapat anaknya Nabi Ismail? Menjawab, wahai bapakku, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepada bapak. Bapak akan mendapatkan aku, insya Allah termasuk orang-orang yang sabar. Setelah keduanya menyerahkan diri kepada Tuhan, dan Ibrahim membaringkan anaknya pada keningnya hendak disembelih. Lalu Allah memanggilnya, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor domba yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan yang dilimpahkan kepada Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbudi baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hambaku yang beriman. As-Saffat 100 sampai dengan 111. Demikian Allah Subhanahu wa taala berkenan membalas pengorbanan Ibrahim yang telah berserah diri memenuhi perintah Allah. Semoga peristiwa yang bersejarah itu dapat kita jadikan sebagai pelajaran untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkorban menuju ke jalan yang diridhoinya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Persatuan umat Islam merupakan ajaran Islam yang harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh terdekat dan kita saksikan setiap hari ialah pelaksanaan sholat berjamaah. Sebagai puncak pertemuan umat Islam dari segenap penjuru dunia ialah pada bulan haji seperti sekarang ini. Berkumpulnya umat Islam dari seluruh dunia di tanah haram merupakan satu bukti ajaran persatuan dalam Islam. Allahu akbar walillahil hamd. Ibadah haji merupakan kewajiban dan panggilan Allah bagi umat Islam yang telah mampu melaksanakannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah atas manusia untuk melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu melaksanakan. Al-Imran ayat 97. Berbahagialah umat Islam yang bisa memenuhi panggilan Allah itu dengan niat menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Mereka datang mengharap ridha Allah. Mereka sambut seruan Allah dengan talbiyah, takbir dan tahmid. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah la syarika lak. Aku sambut panggilanmu ya wahai Tuhanku. Aku sambut panggilanmu, tidak ada sekutu baginya. Allahu akbar walillahil hamd. Kita kaum mukmin yang tidak melakukan ibadah haji, oleh Allah disyariatkan sholat Idul Adha seperti sekarang ini, di mana kita bersop-sop dipenuhi oleh semangat dan rasa persatuan serta persamaan.
rukuk sama rukuk, sujud sama sujud, dan duduk sama duduk di bawah satu komando, yaitu komando imam. Itu pun mengajak kepada kita supaya dalam usaha dan perjuangan menegakkan agama Islam, yang menyiarkan agama Islam, yang membina negara, umat dan bangsa, kita harus teguh bersatu di bawah satu komando pula, tidak bercerai-berai dan pantang berpecah belah. Pengalaman kekalahan perang Uhud harus menjadi pelajaran buat kita. Prajurit-prajurit yang ditugaskan menjaga pos lari meninggalkan pos karena memburu ghanimah atau jarahan, sehingga tiba-tiba pos-pos yang ditinggalkan diisi oleh musuh. Karena itu, wahai kaum muslimin, tetapkanlah diri kita pada tempat masing-masing sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kaum pelajar, mahasiswa, buruh, petani, nelayan, pedagang, politisi, dai, pendidik dan lain-lain, kami anjurkan tekun menghadapi tugasnya masing-masing. Mental perjuangan harus dipertinggi, semangat berkorban karena Allah harus ditingkatkan. Pengalaman Nabi Ibrahim alaihissalam yang merelakan putranya disembelih demi perintah Allah harus menjadi cermin buat kita bersama. Sifat tamak dan serakah serta mementingkan diri sendiri dan golongan harus dilenyapkan dari kehidupan umat Islam. Allahu Akbar, walillahil hamd. Wallahu ta'ala yaqulu wa biqawli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'ada al-a'yada wa qarrara wa ajaza as-sa'imin as-sawab al-kamil al-muwaffar ahmaduhu subhanahu al-khalaqa wa as-sawwar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah syahadatan yaskunu bihal mizanu fil mahsyar. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله إلى الأسود والأحمر. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الفائزين بالشرف الأفخر. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى الله وزجر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وأيد المؤمنين من عباده. فقال عز من قائل: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على حبيبك خير الخلق صاحب الوجه الأنوار. وارض الله عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والرافضة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وأهل كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والحمد لله رب العالمين.